Perkenalkan, nama saya Anggita Tricahyani dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masa akhir Orde Baru dan perkembangan politik dan ekonomi Indonesia masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa akhir Orde Baru. Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot hingga Rp15.000 per dolar. Harga-harga kemudian melambung tinggi, jumlah utang luar negeri mencapai 163 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam. Banyaknya bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20-30%, dan KKN di kalangan para pejabat pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ini kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Dampak ekonomi kemudian diperparah dengan peristiwa penembakan aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti yang berada di dalam kampus. Upaya penembakan yang dimaksudkan sebagai upaya meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemerintah bertanggung jawab terhadap gejolak ekonomi yang terjadi. Dampak dari penembakan tersebut adalah demonstrasi yang meluas dengan tuntutan mundurnya Soeharto sebagai presiden. Demonstrasi mahasiswa kemudian diikuti oleh peristiwa kerusuhan pada Mei 1998. Kerusuhan yang sampai sekarang belum jelas siapa dalangnya. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan latar belakang penyebab pengunduran diri Presiden Soeharto. Tuntutan para mahasiswa di antaranya adalah 1. Pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. 2. Menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. 3. Menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. 4. Meminta pertanggungjawaban Presiden. Tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati. Demikian tuntutan yang ditorehkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan duifungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR atau DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998, atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 4 mengundurkan diri. Akhirnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Jakarta, beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto
kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Perkembangan politik dan ekonomi. Masa pemerintahan presiden yang pertama itu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keempat, itu masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang terakhir adalah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Yang pertama, menggantikan 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. 2. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. 3. Melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pers. 4. Jejak pendapat wilayah Timur. 5. Memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden. 6. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. 7. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Di antaranya, yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah. Yang keempat, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. 7. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua itu masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyelenggaraan Marxisme dan Leninisme, membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan atau PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Yang ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa negara cukup stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain, yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini
terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut: mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, dan pengurangan utang luar. Terakhir, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pilpres menjadi isu terbesar Jokowi dalam bidang Polkam atau politik dan keamanan. Bahkan eksposnya lebih tinggi dibandingkan pilkada dengan segala variannya. Pilkada serentak dipakai sebagai pemanasan partai politik jelang pemilu 2019. Isu terbesar berikutnya dalam bidang Polkam adalah pilkada, aksi terorisme, serta aksi ganti presiden. Dalam konteks penanganan aksi terorisme, langkah pemerintahan Jokowi dinilai sigap dengan mengerahkan kekuatan pertahanan keamanan dalam pemberantasan terorisme yang diawali dengan pengesahan Undang-Undang Terorisme. Sementara itu, media juga memberikan perhatian pada intensitas aksi yang menuai kontroversi pada gerakan ganti presiden yang meningkat sejak April 2019. Dalam bidang ekonomi, isu terbesar yang ditunjukkan pada Jokowi adalah infrastruktur, ekspor-impor, koperasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Isu infrastruktur masih menjadi program andalan Presiden Jokowi untuk merangsang percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Kesimpulan 1. Reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis multidimensional yang melanda Indonesia, sekaligus adanya tuntutan untuk terjadinya perubahan-perubahan di Indonesia dalam berbagai bidang. Selama masa reformasi hingga kini, berbagai pembaruan nyatanya memang terjadi. Pemilu misalnya berlangsung lebih demokratis, pembaruan di bidang hukum juga terjadi, desentralisasi berlangsung, dan gerakan separatisme GAM bisa diakhiri. Terhitung sejak bergantinya era Orde Baru dan era reformasi hingga pemilu tahun 2014, ada 4 tokoh yang menjadi Presiden RI: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, serta Joko Widodo. Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.